Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Allah berfirman, apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak memenuhi dan tidak mengikuti dirimu wahai Muhammad, artinya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa wahyu dan tidak mentaati baginda Nabi SAW, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada manusia yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yaitu mengikuti bukan petunjuk dari Allah, tidak mengikuti wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia di muka bumi ini celaka karena dua hal yang sangat penting. Yang pertama, dia mendahulukan syahwatnya, hawa nafsu yang berupa syahwat, kecenderungan untuk melakukan maksiat, kecenderungan untuk melanggar perintah-perintah Allah, kecenderungan untuk melanggar larangan-larangan Allah, sehingga mereka menyampingkan tentang batasan-batasan Allah, batasan-batasan Rasulullah SAW. Lalu mereka ingin memenuhi hawa nafsunya berupa syahwat terhadap dunia dan syahwat biologisnya, sehingga melakukan berbagai bentuk penyimpangan. Ya. Yang kedua, orang itu mengikuti hawa nafsu berupa fitnah kesesatan, yaitu menentang antara iman dengan kufur, tauhid dengan syirik. Kemudian antara mengikuti sunnah, dia adalah menyelisihinya dengan mengikuti bid'ah. Syaitan laknatullah itu akan menggelincirkan kita juga dari dua sisi ini. Syaitan melihat sejumlah manusia dan menggodanya dengan kekuatan syahwat, dengan adanya syahwat yang ada pada manusia itu. Maka syaitan berusaha membangkitkan syahwat itu agar dia melupakan hukum-hukum Allah, merupakan perintah-perintah Allah dan tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah rekayasa syaitan. Sehingga apa yang terpikir bagi dia adalah hanya dunia. Yang terpikir bagi dia adalah terpenuhinya keinginan tentang syahwatnya itu, syahwat dunia. Dikatakan adalah syahwat syaitania. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang mendahulukan akal pikirannya, mendahulukan dari pemahamannya dia, akal pikirannya untuk menentang kalam Allah, untuk menentang wahyu, untuk menentang hadis-hadis Nabi SAW. Di mana kadang mereka mengatakan tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal, sehingga mereka mencoba ayat-ayat Quran diselewengkan maknanya, atau mereka mencoba untuk menganggap hadis-hadis sahih itu adalah dhaif. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap mukmin adalah derajat yang paling baik adalah istislam, tunduk dan patuh. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua ayat, di antaranya dua ayat Allah mengatakan, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menghadapkan wajahnya? Istislam artinya berkaitan dengan halal haram, maka dia tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia adalah harus menerima berita dari Allah tentang bagaimana nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah taala. Maka orang mukmin mencukupkan apa yang datang dari Allah. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika darajatul ula." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, artinya iman di sini dalam bentuk istislam, inqiyad, dia tunduk dan patuh menerima semua aturan Allah Subhanahu wa taala,
semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah mendahulukan hawa nafsunya, keinginan terhadap dunia, keinginan kepada kekuasaan, senantiasa diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk kepada batasan-batasan Allah taala sehingga ia tidak melanggar. Dan dia juga meyakini bahwa semua syariat yang Allah taala turunkan melalui rasulnya itu adalah syariat yang terbaik bagi dirinya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka tentunya orang yang seperti ini orang yang selamat dari hawa nafsunya, dan dia akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.